Metode sunat klem, keuntungan dan kekurangannya. Sunat klem adalah metode hitan dengan menjepit kulit ujung kemaluan laki-laki, kulup, menggunakan alat jepit khusus berbahan plastik atau logam, kelam, dan kemudian kulup dipotong dengan pisau bedah tanpa perlu dijahit. Metode ini sering kali dipilih untuk melakukan hitan pada anak-anak, karena hanya sedikit menimbulkan rasa sakit dan perdarahan. Meski begitu, sunat klem tetap memiliki risiko tersendiri. Kelebihan sunat klem. Sunat klem kerap dipilih sebagai metode sirkumsisi oleh sebagian orang, karena proses penyembuhannya cenderung lebih cepat dari metode lainnya. Ini pun beda-beda ya di setiap anak. Sebetulnya, berapa lama penyembuhan sunat klem? Lama waktu proses pemulihan melalui metode sunat ini mungkin berbeda antara satu pasien dengan yang lainnya, namun pada umumnya adalah sekitar 10-14 hari setelah hitan. Selain itu, sejumlah keunggulan dari sunat klem sebagai metode hitan adalah sebagai berikut. 1. Proses hitan berlangsung cepat, hanya memerlukan waktu 7-10 menit, ini pun tergantung dari keahlian dari petugasnya. 2. Minim rasa sakit saat prosedur hitan berlangsung. 3. Minim risiko perdarahan, sehingga jarang memerlukan jahitan dan perban untuk menutup luka. 4. Luka sunat boleh terkena air. 5. Pemulihan lebih cepat. 6. Memberikan hasil yang estetik dibandingkan sunat konvensional. Kekurangan sunat klem. Meski tergolong aman dilakukan, terdapat sejumlah risiko yang mungkin saja terjadi saat melakukan metode sunat ini, di antaranya adalah 1. Perdarahan. Meski jarang terjadi, metode klem yang tidak dilakukan dengan tepat dapat menyebabkan perdarahan. Langkah penanganan akan dilakukan penjahitan. 2. Fimosis. Fimosis adalah kondisi ketika kulup lengket pada kepala kemaluan. Jika tindakan tidak pas, maka resiko kulit menutup kembali sangat besar. 3. Infeksi. Jika prosedur sunat dilakukan dalam keadaan kurang steril, maka metode ini juga bisa menimbulkan efek samping berupa infeksi pada luka, seperti nyeri, bengkak, kemerahan, bernanah, hingga demam. 4. Nyeri saat pelepasan klem. Pada hari kelima, klem yang menempel akan dilakukan pelepasan. Di saat inilah anak-anak banyak yang trauma. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam metode sunat klem adalah sebagai berikut. Bersihkan bagian kulup anak sebelum prosedur dilakukan. Memberikan obat bius lokal atau krim anestesi agar pasien tidak merasakan nyeri selama prosedur hitan berlangsung. Menjepit kulup menggunakan alat penjepit khusus berbahan logam. Jika menggunakan metode smart klem, sebelum menjepit kulup, dokter akan memasukkan kemaluan ke dalam tabung plastik khusus. Memotong kulup kemaluan menggunakan pisau bedah. Melepas alat penjepit logam. Apabila menggunakan tabung plastik, alat penjepit tersebut akan dibiarkan terlebih dahulu selama 5-7 hari untuk meminimalkan rasa nyeri dan perdarahan. Berikut tips dan cara perawatan setelah selesai dilakukan hitan metode klem. Membersihkan area kemaluan setiap selesai buang air kecil. Menghindari sabun yang berbahan kimia keras untuk membersihkan area kemaluan karena berisiko menyebabkan iritasi. Berendam air hangat untuk mencegah terjadinya pengerasan kulup pada kepala kemaluan. Mengkonsumsi makanan yang sehat. Minum obat secara teratur. Walaupun cenderung minim menimbulkan sakit dan perdarahan,
Sunat dengan metode klem ini juga memiliki risiko tersendiri. Oleh karenanya, sebelum memilih metode sunat yang tepat, ada baiknya sobat berkonsultasi terlebih dahulu ya.